Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adam Ilmocha dari Project Malam Channel. Apa kabar kalian, sobat malam, pencinta horor, pencinta mistis? Kali ini gua berada di satu lokasi, berada di kota Bogor sebagai kota hujan, dan gua berada di sebuah hotel yang terbengkalai cukup lama dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat bahwa banyak penampakan dari makhluk-makhluk astral. Oh ya, kali ini gue first time ya, atau pertama ngevlog siang. Tapi di sini meskipun hawa siang cuy, gue ngerasain energi-energi negatif tuh mulai berdatangan. Oke, dukung terus channel gue Project Malam Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan bantu share video-video gue biar gue lebih bersemangat menghibur kalian. Langsung aja tanpa basa-basi, ikuti penerusan gue siang ini. Oke cuy, gue sekarang berada di sebuah jalan setapak lorong. Nah, di sebelah kanan gue itu di bawah, nah itu kolam renang. Dua ya, kolam renangnya ada dua. Nanti gue bakal ke situ cuy. Luas kalau gue lihat dari sini, bisa dilihat ya. Ada jembatan gantungnya. Gila. Tapi atap-atapnya masih pada utuh nih. Padahal yang lainnya itu bisa dibilang udah sebagian ada yang hancur, tapi apa ya, masih utuh atap. Itu sih di luar kemungkinan gitu. Ke kanan, ke kiri. Oke, gue ke kiri dulu deh. Gue mau ke kiri, mau nerusin penelusuran di lorong sini. Ada apa? Tapi tadi ada sempat bilang sang penjaga bahwa aula yang di atas jangan dimasukin karena ada properti hotel sini yang apa ya, yang jangan diganggu gitu ya. Oke, gue mau lihat dulu dari sini viewnya nih. Wow, nggak kelihatan tapi cuy, udah rimbun-rimbun pohon juga, agak susah ngelihatnya, nggak kelihatan. Oke, gue mau lanjut. Mungkin yang dimaksud sang penjaga aula yang di atas ini, soalnya dia bilang di lorong ujung atas itu ada aula, itu yang nggak boleh dimasukin kata beliau karena ada properti yang nggak bisa jangan diganggu lah gitu. Nah, ini mending nih kelihatan nih itu. Dan di sebelah kirinya itu ada kolam renang lagi ya. Jadi kolam renangnya sebenarnya ada 4. Kolam renangnya ada 4, 2 dewasa, 2 untuk anak-anak. Yang ada perosotannya itu untuk anak-anak. Nanti gua ke situ. Gue mau lihat sini dulu nih, karena gue lihat dari bawah tadi ada kayak flying fox gitu cuy. Kayaknya sih dari sini arahnya. Nah, bener kan? Nah, ini tempat masuk untuk game flying fox. Oh, ini cuy, aula ini yang nggak boleh. Oke, gue nggak bakal ini ya. Jangan ingkar janji, maksudnya untuk tidak memasuki area tersebut. Untuk apa, flying foxnya dari sini berarti naiknya nih, gue cuman udah nggak ada alatnya ya. Nah, ini talinya cuy, tapi gantungan untuk badannya udah nggak ada.
Seru sih kalau naik Flying Fox itu seru. Adrenalin terpacu gitu untuk terjun. Oke cuy, sekarang gue mau turun lagi. Gue mau mengarah ke bangunan berikutnya. Dan gue masih di lorong yang tadi. Jadi di belakang tadi ada kayak outbound Flying Fox gitu ya. Di belakang ada buat game anak-anak lah kalau gue bilang. Tapi orang dewasa pun sepertinya bisa gitu kan. Kalau gue bilang di sini indah cuy, indah bener. Asri, pemandangannya hijau, udaranya segar. Tapi kenapa gue merasa gerah dan kenapa bisa terbengkalai? Itu yang masih menjadi rahasia buat gue cuy. Oke, lanjut. Nah sekarang gue kalau dari lorong yang bawah tadi yang ada jalan ke kanan tangga. Nah ini sekarang gue mengarah ke tangga dari arah bawah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jujur gue pakai sendal karena sepatu gue rusak, jadi gue pakai sendal. Ini juga mendadak diajak sama dari timnya Mea Entertainment. Wih mantap cuy, gila luas, bener-bener luas cuy. Kenapa ini bisa kosong gitu maksud gua, padahal kalau dibilang asetnya nih pasti triliunan gitu kan. Cuman ini lewat mana ini, bisa nggak ya turun ke bawah? Naik lagi aja dah. Sorry ya kamera agak kurang fokus, soalnya gua fokus jalan ngeri ada paku atau benda tajam nusuk ke sendal. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kayak bener-bener hutan belantara cuy. Sebenarnya ke sana ada jalan, cuman gua nggak mau ambil resiko lah. Di sana ada gazebo gitu, gua nggak mau lah. Gua nggak mau ambil resiko. Ngerinya ada benda tajam. Soalnya kalau gue pakai sepatu, oke lah, gua bakal ke sana. Nah, yang pertama, untuk kamar yang pertama gua datengin adalah kamar bernomor 22. Coba gue mau tes bisa dibuka apa enggak, tapi kata sang penjaga nggak ada yang bisa dibuka. Bener cuy, nggak bisa dibuka. Mungkin takut ada kehilangan ya, makanya dikunci semua. Memang tadi sang penjaga bilang kamar nggak ada yang bisa dibuka kecuali pintunya memang udah rusak. Nah itu di bawah gua kolam renang untuk anak-anak, ada musola. Jujur udaranya sejuk, gue sedang menghirup cuy, sedang tarik napas, buang napas panjang, karena di Jakarta nggak ada udara sebersih ini gitu ya. Tapi untuk sisi horornya kita belakangin itu pasti di sini tempatnya bener-bener buat nge-refresh lah. Oke, gue turun untuk ke area selanjutnya. Licin, di sini licin juga cuy. Soalnya udah lantainya udah agak banyak lumut juga. Jadi gua harus fokus juga ke jalanan. Next, kamar 21. Gua coba lagi bisa dibuka atau enggak. Semoga aja bisa dibuka. Tapi gue janji nggak bakal ngapa-ngapain. 21 ya. Oke. Kekunci cuy. Kunci nggak bisa. Oke lah, berarti memang rata-rata kamar yang pintunya masih bagus berarti memang nggak bisa dibuka dan nggak bisa dimasukin. Paling cuma kita bisa intip dari jendela gitu ya. Propertinya yang ada masih apa aja gitu kan, tuh kayak gitu tuh, kayak kasur, kayak kursi, lemari buket, kayak gitu aja sih.
sebelah. Oh, ini kolam renang untuk anak-anak cuy. Oke. Oke cuy, sekarang gue berada di area kolam renang. Bisa dilihat ya, ini kolam renang. Ada untuk tempat bersantainya. Dan info yang gue dapat, mitos di kolam renang ini adalah pernah terjadi tragedi tenggelamnya seorang pengunjung. Bisa dibilang seorang anak tercebur dan tenggelam hingga meninggal cuy. Itu info yang gue dapat. Masih ada outboundnya ya. Ini kayak untuk rantai tambang-tambang untuk outbound dari kolam renang. Bisa untuk bermain di belakang sini. Dan di belakang gua ada kamar cuy, atau ada bangunan, ruangan, mungkin kamar ya, kamar hotel. Langsung aja. Oke, gue coba masuk. Tetap semua gue datengin satu persatu. Cuma bisa diintip-intip doang. Wih, jujur gue baru sampai sini udah ngerasain hawa nggak enak. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Sama cuy, nggak bisa dibuka. Gue pasrah, cuman yuk kita intip bentar nih di dalamnya. Tuh masih ada tempat tidur yang terbuat dari bambu. Ada kursi, ada cermin, ada lemari untuk taruh pakaian. Tapi itu apa itu, kayak selimut mungkin ya. Itu ada buat ngejemur anduk kayaknya. Kayak gue memang udah nggak bisa ada yang dimasukin. Untuk kamar yang pintunya masih bagus, nggak ada yang bisa dimasukin ya. Sampai jamuran begini. Sampai ada jamurnya cuy. Oke, gue lanjut. Wih, mantep. Tingkat buat santai-santai, mantep cuy di situ tadi. Jadi kayak ada balkon ya. Dalamnya masih ada sih properti, mungkin karena masih ada properti jadinya di semua kamar dikunci gitu ya sama penjaga. Ini pintu apa terbuka nih? Ntar gue lihat dulu. Baru assalamualaikum. Sumur cuy, waduh, gelap. Aduh. Sumur untuk penyedotan air mungkinnya, jadi dari air tanah langsung dari sini untuk disebar ke seluruh ruangan, ke seluruh bangunan pakai mesin biasanya sih. Assalamualaikum, permisi. Kaget gua, aduh, suwe. Kirain gue cermin pantul, nggak taunya cermin ke kamar sebelah. Oke, ada pintu. Ini apa sih? Kayak tempat naro alat-alat. Tetap gue akan coba. Ya, dan ternyata nggak bisa dibuka juga cuy. Memang jadi semua di sini untuk setiap kamar karena ada propertinya, makanya benar-benar memegang amanah ya si penjaganya untuk tidak membuka pintu kamar. Mungkin kalau pintu ke aula atau pintu apa atau yang memang sudah rusak mau diapakan lagi gitu kan, memang bisa ditutup. Bau nggak enak, baunya nggak enak cuy. Pantes. Toilet tempat mereka bersemayam. Klosetnya aja masih bisa dibilang bagus karena mungkin apa ya, nggak ada perusakan terhadap bangunan, makanya beberapa mungkin semua properti masih bagus gitu ya. Nah, di sebelah kanan gua jembatan gantungnya. Astagfirullahaladzim.
Udah nggak bisa dipijak cuy. Kalau masih bisa dipijak pasti gue tekin. Gue mau ambil view dari sini. Astagfirullahaladzim, banyak banget timpukan, angin yang gak enak. Aduh. Gila. Swear di sini siang tapi aura mistisnya kental. Barusan gua kaget ada benda jatuh dari atas gua. Banyak ini ya, banyak sarang laba-laba jadi agak gatel di badan gua. Oke, gua mau balik lagi ke depan. Sekarang gua berada di posisi kolam renang, cuy. Nah, ini kolam renangnya. Sepertinya kolam renang untuk anak-anak ya. Yang gue dapet info pernah terjadi tragedi tenggelamnya seorang anak kecil dan sering menampakkan diri setiap ada yang lewat warga, karena di depan sana itu ada jalan untuk lalu lalang warga sekitar di villa ini. Oke. Nah, ini kolam renang. Ini yang agak dalam mungkin ya. Atau mungkin ini yang cetek. Karena di sana ada perosotannya. Kalau ada perosotannya nggak mungkin cetek, ngerinya kan terbentur di dasar kolam gitu ya. Ini udah ada lumutnya. Nah, itu pegangan tangannya nggak karatan. Itu juga hebat. Gue bilang propertinya nggak nanggung-nanggung di sini. Barang-barang mahal gitu kan, stainlessnya tadi aja belum karatan. Ini mungkin untuk tempat berteduhnya ya, untuk duduk nunggu yang tenang gitu kan. Pohon kaget. Jembatannya sayang aja udah nggak bisa dilewatin. Kalau masih bisa dilewatin pasti gue tekin itu jembatan, gue lewatin. Cuma memang penjaga tadi bilang jangan naikin jembatan gantung karena dia bilang talinya ngerinya tambangnya udah rapuh. Kalau gue bilang udah getas ya, jadi gampang putus. Udah gitu kayu pijakannya udah ada banyak yang keropos. Oke, gue harus hati-hati. Soalnya jalannya gue minggir, ngeri ada lumut. Ada mainan perahu-perahuan coy. Nah, ini perosotan untuk anak kecil. Nah, itu ada perahu. Kok perahunya bergerak ya? Diam. Tuh, bisa dilihat ya, perahunya bergerak sendiri. Padahal airnya diem ya, tapi perahunya muter sendiri. Mungkin yang punya mata belok bisa dilihat. Wah, ini apa ya? Cambaket. Buat ember siram-siram air. Oke, gue lanjut ya. Sebenarnya gue tegang cuy, cuma gue bawa relax biar enggak jadi scare sendiri gue. Nah, ini perosotan. Mantap nih kalau merosot dari atas cuy, pure sampai bawah cuy, mantap. Cuman nggak mungkin kan gue perosotin kalau udah nggak ada airnya, ada gitu banyak kotoran. Bangku ngapain di sini, bekas siapa ini? Sumpah tadi pertama gue kira ular. Nah, ini perosotan dari dekatnya. Wow, ini view dari bawah. Ya, tadi gue di atas sana cuy. Oke, gue mau ke bangunan yang selanjutnya. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, suara gemercik airnya cuy, gila, bikin adem di kepala. Air terjun gitu ya, meskipun bukan air terjun tapi gue merasakan seperti air terjun. Ya namanya di gunung gitu kan. Ini ada apa nih, next? Oke, coba ke kiri. Oh, ada cuy, ada skuter, ada otopet siapa ya kira-kira ya? Apa mungkin otopet pengunjung tertinggal atau bagaimana ini? Toilet.
ruangan lagi. Ini ruangan apa ya? Kalau toilet nggak ada nggak ada wastafel, nggak ada kloset, nggak ada apa. Atau mungkin ruang ganti baju gitu ya. Oh, ada pintu cuy. Ini menuju ke area sebelah kiri gua. Tapi gua nggak tahu nih bisa dibuka apa enggak. Nih area sebelah kiri gua, kalau itu untuk kolam orang dewasa. Bukan kolam sih, maksudnya untuk ya sekedar duduk-duduk santai. Wah, digembok cuy, nggak bisa digembok. Nanti gue bakal cari jalan untuk ke situ. Duh, ini lewat mana ini? Bismillah dah. Mudah-mudahan nggak ada benda tajam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Duh, ini kok pohon malang melintang di tengah jalan, mana gede banget lagi nih pohon. Ini pohon apa nih? Ada yang tahu nggak nih pohon apa nih? Pohon semangka kali ya. Aduh, bismillah. Aduh, gua terpaksa harus loncat. Waduh, bener cuy, adem, udaranya segar. Mantap, luas ya. Itu sebelah kiri gue sebenarnya musola. Nah, ini musola depan gue. Oke, gue mau lewat sini aja deh. Ini pohon apa sih di tengah-tengah begitu tumbuh? Gue kayak orang ngos-ngosan cuy, nggak ngerti. Oh, ada jalan ke bawah. Oh, musolanya. Ya bener kan ini musola? Oh iya bener cuy, ini musola cuy. Aduh, ada bangku ditaruh sini. Ini lewat mana ini gue jadinya ini? Sorry kamera, sorry ya kalau viewnya agak terganggu. Waduh, ini kudu hati-hati. Tapi penasaran, gue pengen lihat view dari sini. Oh, mantap. Oke, gue lanjut deh. Ngeri lama-lama. Lampu jadul, lampu petromak cuy. Lampu petromak. Jarang-jarang udah gue ngeliat lampu kayak begitu di rumah gue, khususnya di Jakarta udah jarang yang pakai lampu petromak. Ini pintunya kebuka ini. Oke, gue lanjut. Assalamualaikum. Sekarang gue berada di sebuah ruangan kayak buat ruangan pertemuan cuy, kayak aula gitu menurut gua gitu kan. Tapi di sini ada dapur, itu ada pintu ketutup lagi. Gua gak ngerti dalamnya, kayak barang-barang gitu cuy. Tadi gua sempet lihat kayak barang-barang. Assalamualaikum, permisi. Misi. Bener cuy, kayak aula. Tapi kamar atau aula ya? Tapi kalau kamar hotel nggak ada ininya. Tuh. Tapi sih tadi kata penjaga ada satu bangunan aula yang nggak kekunci katanya gitu, kebuka nggak apa-apa, itu masuk, udah nggak ada propertinya katanya penjaganya gitu. Mungkin ini kali ya yang aula, tapi kok lebih mirip kayak kamar hotel maksudnya, tapi bukan disewanya per kamar, disewanya model satu rumah gitu cuy. Jadi ada ruang tamu, ada ruang tengah, ada keluar, ada ruang dapur, ada kamar mandi. Model kita ngontrak satu rumah. Gak bisa buka lagi pintunya. Duh, mana ini lagi, gua mau ke sana, gua mau ke yang tadi nggak bisa dibuka coy, yang digembok. Gue cuma cari jalannya dulu deh, pelan-pelan. Ini nggak ada, memang udah nggak ada apa-apa ya. Tapi ini ada kabinet mungkin. Nah, ini ada kabinetnya, mungkin ada sesuatu yang bisa jadi petunjuk yang si penjaga nggak tahu. Maaf ya, bukannya saya lancang kalau saya buka-buka, tapi memang kosong cuy, nggak ada apa-apa. Oke, gue tutup lagi. Aduh, suara gemercik air sungai. Nih sebelah kanan gua air sungai cuy, air sungai, aliran air sungai asli, bisa kedengeran nih, adem gitu di kuping.
kalau kita nggak melihat dari sisi mistisnya, gue sebenarnya penasaran nih cuy, pengen gue lihat. Gue ngerinya ada properti yang memang nggak boleh diambil gambarnya, karena kan tadi penjaganya udah bilang ada beberapa properti dan pintu yang memang dikunci jangan dipaksa dibuka gitu cuy. Kamar mandi seperti biasa, hawanya lembab. Oke, gue mau jalan di sini. Gue bener-bener harus hati-hati karena jalannya tinggi cuy, curam. Gue ngeri kepleset karena gue cuma pakai sendal. Gue lihat sini deh. Tuh jalannya, pohonnya keserimpet. Ini, aduh, kesandung, sorry. Kasih tadi. Gue harus, jadi mohon maaf ya kalau kamera agak acak-acakan karena gue lagi fokus jalan. Lihat, banyak ketutupan daun-daun, semak-semak. Gue ngeri ada kodok. Kalau ular gampang, kalau kodok, kalau ada ular maksudnya bukan gampang apa, dia kalah lari cepet sama kita gitu kan, kalau ular sanca atau apa. Kalau ada kodok dia lompat, aduh kagak dah. Duh, ini sayang banget, nggak ada yang bisa dibuka cuy pintunya. Gue pasrah, gue nggak bakal ngecek pintu lagi. Udah pasti dikunci gitu kan, karena sang penjaga tadi udah bilang ya, semua pintu dikunci kecuali memang yang pintu rusak dan pintu ada satu aula, dia bilang gitu. Gue nggak bakal maksa dan nggak bakal penasaran lagi deh untuk ngebuka pintu. Loh, ini gue jalan kemana ya? Loh, aduh, jalannya semak-semak mulu cuy. Ini menuju jembatan gantung. Cuman gue nggak berani cuy, gue nggak mau ambil risiko. Sebenarnya gue penasaran, pengen ambil view. Nah ini kebuka nih kayaknya nih. Tapi kegembok dari dalam cuy, nggak bisa dibuka. Padahal pengen kesana itu yang ke kolam, bukan kolam renang ya, jadi kayak buat bersantai gitu. Tapi tetap gue akan cari jalan, mudah-mudahan bisa untuk jalan ke situ. Mana ini? Maaf ya kalau kamera agak acak-acakan, gue minta maaf sekali lagi. Kamera agak acak-acakan karena gue fokus jalan. Ke kiri, ke kanan aja deh, gue ngeri. Mana ini jalan, bingung gue cuy jadinya cuy. Ke kanan turun, balik ke depan. Kalau ke sini sih belum ini, gue belum jalan. Pintunya kebuka cuy. Loh, tapi kok balik lagi gue ke tempat tadi yang ada musola. Ya kan, ini yang tadi gue bilang ada musola. Nggak bisa kelihatan apa-apa cuy dari sini. Oke, gue lanjut. Sorry ya kamera acak-acakan karena memang gue pakai alat apa adanya. Makanya terus dukung channel gue supaya setidaknya gue bisa lebih semangat dan untuk menambah kualitas dari video gue. Ya nggak bisa dibuka. Pasrah, gue bener-bener pasrah. Ya barangkali bukannya lancang untuk ngebuka, maksudnya pengen lihat aja gitu dari dalam ruangan, siapa tahu ada sesuatu, bukan sesuatu yang bisa gue bawa pulang, maksudnya sesuatu petunjuk. Kayak ini toilet yang tadi kayak gue bilang masih ada kloset lagi, berarti toilet ya. Yuk, oke deh, lanjut aja dah, kita ke area berikutnya. Yang gue bisa ambil dari sini, mungkin gue nggak ngerti cuy, banyak timbukan atau benda jatuh, gue nggak ngerti. Tapi gue berpositif thinking aja bahwa itu buah yang jatuh dari pohon. Yuk ikutin gue.
Gua berada di jalan setapak lagi. Cuma gua nggak tahu nih ke area mana. Gua udah bingung. Gua kayak orang tersesat. Tapi sih kayaknya nih area paling atas ya. Soalnya udah tinggi banget, gua kayaknya udah di paling atas. Ke kanan. Coba gua kesini. Soalnya kalau tadi penjaga bilang ada area untuk camping, cuy. Ada ruangan lagi nih. Bodo amat dah, gua udah gak mau buka. Bodo amat. Ada area untuk camping. Ciri-cirinya ada WC panjang kata sang penjaga. Coba gue lihat. Kata dia bilang masih ada tenda satu yang berdiri gitu ya. Ke sini bukan ya? Kayak rimbun banget. Apa itu? Oh bener cuy, ini cuy. Ini depan gua. Oh ini bener nih, ini depan gua ada WC bata merah, kata WC warna merah maksudnya, tempat untuk camping. Masih ada tenda satu berdiri, cuman nggak bisa lewat. Bener cuy, ini toilet. Nah cuy, sepertinya gue berada di bangunan yang paling atas, yang di puncak ya, maksudnya bangunan paling puncak, yang paling atas. Tapi di sini bener cuy, udaranya bukan cukup ya, sangat seger kalau gue akuin. Kalau yang mau menghirup udara bersih di kota-kota besar seperti gue yang biasa hidup di kota Jakarta, suasana begini sebenarnya sangat merefresh otak. Cuma sayang di sini beraura mistis, jadi nggak bisa untuk apa ya, kalau dibilang untuk merefresh otak agak kurang. Tapi kalau dari segi udara itu gua akuin sangat seger cuy, karena ya tahu sendiri di sini masih alam, masih natural. Jadi yang mau menghirup udara segar di sini gue yakin bakal ketemu. Cuma kalau untuk apa ya, ketenangan di pikiran atau hati mungkin menurut gua kurang, karena di sini seperti yang pada video gua sebelumnya, banyak makhluk-makhluk tak kasat mata yang mendiami hotel ini gitu. Jadi gue mau balik ke lokasi depan, dan gue rasa video gue kali ini cukup sekian. Terus dukung channel gue, Project Malam Channel, dengan cara subscribe, like, komen, dan bantu share video-video gue. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, gue kayaknya harus fokus di jalan. Gue Adam Ilmocha pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.